teman-teman semuanya yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, bukan balik lagi ya, pastinya bakal ketemu lagi sama kita. Saya Malik Munajat 23/2017. Kemudian ada rekan saya nih, siapa namanya? Halo semuanya, saya Teddy Manuel Selan, NRP 23/2020-039. Nah, kita di sini tuh bakal bahas apa sih, Ted, sebenarnya? Kalau secara umum sih kita nanti mau bahasnya itu SNI dan SKKNI secara umum dan juga SNI dan SKKNI dalam pengolahan data citra satelit. Nah, Intinya sih bener itu. banget. Jadi kayak implementasinya gitu ya. Terus kita Ya, bakal ngupas juga sih apa itu SNI, apa itu SKKNI. Terus implementasinya di bidang informasi geospasial tuh apa sih sebenarnya gitu ya. benar. Oke, dulunya kita ini bakal diskusi di sini. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, nanti teman-teman nonton kita ngobrol aja berarti ya, kita Ya, diskusi. Oke, sebelumnya sih, Ted, menurut aku ya, SN itu satu-satunya standar di Indonesia yang mengatur segala bentuk produksi barang atau jasa gitu sih. Nah, itu tuh SN itu dikeluarinnya sama BSN gitu. Bener gak sih, ya, Ted? Atau ya, gimana? ya pasti. Benar sih Mas yang Mas bilang tadi kalau SNI itu ya itu standar yang dibuat sama negara untuk ngatur produk yang dikeluarin. Intinya sih itu. Bener banget. Iya sih, bener banget sih. Nah, terus nih, SNI itu contohnya kayak gimana aja sih? Menurut Mas tadi? Menurut tadi Ya, gimana? yang paling paling sering salah dekat-dekat kita contohnya tuh helm gitu loh. Kenapa polisi minta kita harus pakai helm ada SNI-nya? Ya itu kan standar biar kita si pengguna yang pakai itu selamat gitu atau produk lain Iya, makanan ya. iya, bener-bener. Banget. Mas tadi mau ini nggak nanya ke aku nggak? Kalau menurut Mas Ade sendiri kenapa sih kalau apa sih alasan sampai negara harus buat SNI sih yang Mas Ade tahu kenapa mereka buat SNI terus Menurut alasannya. aku sih yang pertama nih ya, yang pertama itu buat menjamin kualitas ya, kualitas Oh, barang tentunya yang kita pakai. Jadi kita tuh ketika ada suatu barang nih dengan logo SNI, oh ya udah berarti ini kualitasnya terjamin, kualitasnya aman. Kayak masker kan, masker tuh kan di mana-mana oh, dengan segala jenis merek bentuknya sama kan, pasti itu masker masker medis itu kan. Nah itu sama, nah itu tuh dibuatnya juga berdasarkan SNI yang berlaku kayak gitu. Terus yang kedua itu tidak agar tidak terjadi penyelewengan. Nah penyelewengan di sini itu maksudnya kayak orang nakal buat inilah, maksudnya kayak buat apa ya, buat satu KW-nya lah barang ya, yang KW-nya. iya KW-nya gitu, ngasal-ngasalan kayak gitu, dan tidak ada logo SNI-nya. Nah itu tuh kayak untuk mencegah hal itu, maka menurutku eh, pemerintah membuat suatu standar yang dinamakan SNI yang dikeluarkan oleh BSN kayak gitu. Itu Bahannya sih juga Mas Ed. bahannya juga yang dipakai juga pasti harus standar ya Mas, karena nggak mungkin kalau Nah, produknya ini. nah iya benar benar banget. Bahannya juga harus sesuai dengan ini sih, dengan yang ada di SNI. Nah, sebetulnya SNI itu dirumuskannya bukan bukan cuma sama BSN loh, kayak sama pihak-pihak terkait yang apa ya, yang sekiranya berpengaruh terhadap barang itu, misalkan masker atau pasti dari Kementerian Kesehatan terlibat, dari Kementerian Perindustrian juga pasti terlibat gitu. Benar gak sih Mas? Ya benar itu pastinya Ya, gitu sih, nggak mungkin kan mereka. nah ya gitu. Jadi gitu sih SNI gitu. Lagi Mas, apalagi nih yang kita bahas? Ya kalau kita sudah bahas ini kan, tadi kita juga singgung tentang bahwa kita akan bahas SKKNI. Nah kalau SKKNI itu apa sih, terus apa hubungannya dengan SNI? Gitu sih. Kalau menurut Mas Nah, SKKNI itu apa? kalau menurut aku sih SKKNI, kita ini ya, kita kupas SKKNI itu jadi singkatannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah itu tuh merupakan rumusan standar mengenai kompetensi kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan, dan pelaksanaannya itu ditetapkan pada SKKNI tersebut.
Nah, menurutku SKKNI ini penting sih dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan juga. Nah, SKKNI ini tuh di setiap bidangnya itu berbeda gitu. Jadi misalkan nih di pembuatan naskah tadi misalkan dibutuhkan standar kompetensi kerjanya bisa kita katakanlah dari jurusan kimia tekstil atau enggak mengenai jurusan-jurusan yang berhubungan dengan tekstil itu bisa tingkatannya bisa S1, D3, kebutuhan tergantung penempatan kerjanya nantinya kayak gitu Mas. Nah kalau menurut Mas jadi sendiri gimana sih? Emang penting SKKNI ya? Kalau menurut saya pastinya penting sih, soalnya bagaimana orang bisa menghasilkan produk yang bagus kalau nggak diatur tuh tenaga yang bekerja di situ Iya, ahli nggak, terus sesuai standar nggak yang iya, ditetapin. Makanya iya SKK benar. ini perlu biar yang bekerja di situ itu sudah profesional, sudah bisa dianggap profesional atau sesuai dengan bidang yang dia sudah ahli di situ. Jadi dia kerja itu sesuai dengan dapat menghasilkan produk yang sesuai standar. Gitu. Oke, benar banget sih Mas mengenai SKKNI. Apalagi kan kita kan kayak gak perlu lagi lah dengan keahlian kita yang saat ini kita geluti gitu. Misalkan nih saya S1 geodesi, Mas Teddy juga S1 geodesi sedang menempuh. Nah, nanti setelah lulus itu ya kita tenang aja gitu. Kita pasti bakal dapat kompetensi kerjanya karena S1 geodesi itu dibutuhkan ya Mas, bener gak sih? Ya, pastilah. Intinya. Nah, mau tahu kan teman-teman bagaimana peran S1 geodesi dalam SKKNI? Nanti kita bahas. Oke. Langsung saja Mas, langsung kita. Oke, langsung Biar aja jangan ya. penasaran Nah, kan ya, kan biar ya biar teman-teman yang gak penasaran nih. Oke, kita ya, lanjut ya ke peranan SKKNI dan SNI di bidang informasi informasi. geospasial. Nah, coba dong Mas tadi kasih pendahuluan apa sih peran pentingnya SKKNI dan SNI di bidang informasi geospasial? Udah gue sapling. Ya, ya sama sih. Kalau mau pakai pengantar kan ya, saya cuma kasih tahu pasti ada hubungannya dengan yang kita jelasin tadi. SNI kan Nah, tugasnya dia buat kontrol produk sama hasil dari produk. Kalau ya, SKKNI buat ngatur tentang apa namanya standar kualitas SDM-nya kan. Ya sudah pasti dalam pengolahan data informasi geospasial itu juga ada pengaturan tentang data yang terstandar gimana, terus bagaimana hasil yang standar sesuai dengan produk yang kita mau capai, khususnya untuk untuk menghasilkan informasi geospasial. Begitu juga tenaga-tenaga ahli yang bekerja di proyek itu ya sesuai SKKNI yang tadi jelaskan di awal gunanya SKKNI itu apa. Ya tiap tenaga ahli yang bekerja dalam proyek itu ada standar-standarnya untuk mengolah data geospasial. Itu saja sih. nah benar sih Mas, saya setuju sama Mas Teddy mengenai peranan SKKN dan SNI. Nah, bicara tentang SNI di bidang informasi geospasial ini, nah jadi SNI di bidang informasi geospasial ini dimuskannya bukan hanya oleh BSN doang gitu, tapi oleh Badan Informasi Geospasial, oleh Badan Pertanahan Nasional, dan juga oleh beberapa perusahaan atau konsultan yang dipilih untuk merumuskan standar-standar yang dibuat untuk memperoleh kualitas informasi geospasial dengan yang baik gitu. Kayak ada standar informasi kerangka horizontal, kerangka vertikal, terus pengolahan data citra satelit, data foto udara. Nah itu diatur semuanya di SNI. Nah itu tuh fungsinya itu buat apa ya menjaga kualitas dari informasi data geospasial itu agar dapat memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi gitu Mas menurut aku. Nah untuk kompetensi kerjanya sendiri ini itu tuh ada namanya loh Mas. Oh ya. Di bidang informasi geospasial ini Ya, ya. namanya itu SKKNI IG atau SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Informasi Geospasial gitu. Nah, ada 7 sub bidang nih Mas. Nah, 7 sub bidang informasi geospasial yang diatur di SKKN itu apa aja sih? Kalau menurut
keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 95 tahun 2017 itu ada 7 sub bidang. Yang pertama itu bidang survei terestris, bidang fotogrametri, bidang hidrografi, bidang penginderaan jauh, bidang sistem informasi geografis, bidang kartografi, sama bidang kewilayahan. Itu sih kalau menurut SKKNI dari keputusan Menteri Tenaga Kerja yang tadi saya sebutkan. Gitu. Jadi ada 7 dan ya. jadi teman-teman ada 7 subbidang di sini ya yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Dedi. Nah, untuk yang mengeluarkannya siapa sih SKKN itu? SKKN ini yang ya sesuai yang tadi saya bilang, kalau memang itu sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ya itu dikeluarkan sama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan dia juga bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial untuk merumuskan standar-standar kualitas SDM-nya berdasarkan bidang-bidang yang tadi dibilang. Gitu sih Mas yang. Oke, ya sih. Ayo Mas Dedi lanjut lagi ke topik selanjutnya nih. Oke. Yang paling utama. Nah, ini yang paling utama ya kita mau bahas di sini adalah bagaimana implementasinya SNI sama SKKNI dalam pengolahan data citra satelit. Nah, kalau citra satelit kan banyak nih, kita untuk pemanfaatannya dalam bidang informasi geospasial kan banyak. Nah, kita di sini coba fokuskan saja bagaimana memanfaatkan citra satelit, khususnya citra satelit resolusi tinggi untuk membuat peta dasar. Nah, kita lihat di situ tuh peta dasar tuh SNI-nya apa, terus SKKNI untuk ngolah data citra satelit jadi peta dasar itu apa saja sih, kita mau lihat. Nah, kalau yang Mas Adi tahu, SNI untuk pengolahan data citra satelit resolusi tinggi itu dia ngaturnya apa saja sih Mas? Lingkup-lingkup untuk ngatur SNI-nya itu. Oke. Sebenarnya sebelumnya aku bakal singkat ya. Citra satelit resolusi tinggi ini aku singkat jadi CSRT ya. Okay, biar nggak terlalu. Ya, biar lebih gampang ya. Nah, iya, biar lebih gampang penyebutannya. Nah, jadi yang pertama itu kita lihat dulu nih data yang akan digunakan. Nah, data citra satelit resolusi tinggi, citra CSRT yang akan digunakan ini tuh harus dilihat dulu. Yang pertama mulai dari resolusi yang digunakan. Terus yang kedua itu tergantung skala dari rencana tata ruangnya sendiri. Jadi dari pemetaannya sendiri itu dibutuhkannya pada skala berapa, karena nanti itu skala pada pekerjaan itu akan berpengaruh pada resolusi tinggi, pada resolusi spasial dari CSRT tersebut. Benar nggak Mas? Ya benar pastinya. Kalau resolusi spasialnya nggak, ini pasti objek yang bisa diambil untuk jadi informasi geospasial kan nggak sesuai dengan yang dispesifikasikan. Jadi harus sesuai dengan standar. Ya, benar banget. Nah, dalam topik yang kita bahas ini, kita ambil skalanya itu 1:5.000 aja ya, Mas? Ya, siap. Nah, 1:5.000 ini ternyata menurut spesifikasi teknis peta dasar untuk penyusunan RDTR yang dikeluarkan oleh IG, ternyata resolusi spasialnya itu butuh kurang dari 0,65 meter. Nah, kemudian untuk tahun akuisisi citra itu paling lama 2 tahun. Terus untuk insiden angle tuh yang akuisisi data harus kurang dari 20 derajat, dan juga tutupan awannya direkomendasikan sebesar kurang dari 10%. Nah, sebenarnya tutupan awan ini berpengaruh sih terhadap visualisasi citra nantinya. Menurut aku nanti kalau misalkan tutupan awannya itu atau cloud cover itu tinggi, persenannya kan otomatis kan nanti orang bakal susah menginterpretasikannya gitu, apalagi saat mengklasifikasikan citra tersebut untuk misalkan untuk keperluan pemetaan tutupan lahan gitu. Itu sih. Jadi, maaf, jadi bisa dibilang mau jenis citra satelit apapun kan kita kenal banyak citra satelit resolusi tinggi nih, tapi kita mau pakai citra satelit apapun untuk pengolahan data ini, selama resolusinya sesuai standar yang ditetapin, pastinya bisa dipakai ya Mas harusnya. Karena iya benar. Iya, benar. Siap. Oke, terus lanjut, ada DEM-nya juga nih Mas. Nah, DEM yang digunakan tuh resolusi spasialnya harus kurang dari 20 meter kali ya. Dari resolusi kurang dari 20 kali dari resolusi citra yang digunakan.
Nah, terus untuk sistem referensi yang digunakan itu yang ditetapkan BIG yaitu SRGI 2013. Tuh. Nah, terus untuk GCP-nya sendiri ini harus ada GCP minimal 9. Nah, GCP ini tuh digunakan untuk nantinya otorektifikasi gitu. Nah, nantinya terdapat GCP dan ICP. Nah, 9 GCP pada satu SIM citra. Nah, ICP itu jumlahnya seperempat dari jumlah GCP. Nah, GCP dan ICP ini tuh harus merata ke seluruh SIM citra. Jadi nggak boleh berat sebelah kayak gitu. Jadi kayak harus ini apa sih tersebar secara merata. Terus kalau bisa tuh jangan di dekat pohon atau dekat ya objek-objek yang menghalangi si GCP itu nantinya gitu. Nanti kan tidak terlihat kayak gitu. Nah, terus objek yang digunakan sebagai titik kontrol ini harus diidentifikasi untuk otorektifikasi. Nah, dan juga objek tersebut merupakan objek permanen. Nah, gitu. Kemudian apalagi ya? Nah, pengukuran titik kontrol itu kita menggunakan nantinya diatur juga nih menggunakan GPS, metode GPS. Nah, GPS ini kita menggunakan metodenya real time kinematik atau RTK. Nah, syaratnya juga ini di sini untuk jarak antara base dengan rovernya itu kurang dari 20 km. Terus untuk jarak baseline-nya sendiri ini udah diatur juga untuk 0 sampai 30 itu lama pengamatannya 45 menit. Terus untuk 30 sampai 50 km lama pengamatannya 60 menit. 50 sampai 75 90 menit dan 75 sampai 100 km itu lama pengamatannya 120 menit. Kayak gitu Mas Tadi. Nah, terus jangan lupa juga nih melakukan dokumentasi dan pengisian formulir lapangan. Nah, nantinya untuk pengolahan titik kontrol sendiri itu akan diolah gitu dalam bentuk koordinat titik kontrol pada sistem koordinat geografis dan GTM. Nah, nanti kita lihat nih syarat ketelitiannya minimal horizontal dan vertikalnya untuk GCP dan ICP tersebut. Nah, untuk ketelitian horizontalnya itu harus kurang dari 15 meter. Nah, kalau ketelitian vertikalnya harus kurang dari 30 cm. Nah, perhitungan tinggi otomatis ini menggunakan undulasi dari geoid SRGI 2013 kayak gitu, Mas. Nah, sekarang lanjut nih ke pengolahan data citra satelit resolusi tinggi. Nah, gimana nih Mas tadi untuk standar pengolahannya? Kalau untuk standar pengolahannya ini karena yang tadi Mas Adit bilang kalau kita di sini cuma fokusnya ke bagaimana membuat peta dasar yaitu peta skala 1:5000 berarti hasil yang dihasilkan itu kita harus mengacu pada peraturan BIG nomor 16 tahun 2015 yang mengatur tentang syarat tingkat ketelitian hasil citra foto. Maka untuk tingkat ketelitian hasil pengolahan data citra ortorektifikasi itu harus RMS-nya itu harus 1,5. Nilai RMS ini juga nanti dibuktikan dari hasil pengujian lapangan menggunakan titik-titik ICP yang tadi Mas Adit bilang dilakukan pengukuran itu untuk melakukan kontrol. Nah, kontrol ini setelah dihitung harus nilainya juga di bawah dari 1,5 meter sesuai dengan yang diatur sama peraturan BIG nomor 16. Nah, untuk tahapan pengolahannya ya seperti biasanya kita sudah tahu untuk pengolahan data citra yang pertamanya sudah pasti kita harus menyiapkan data-data yang tadi diambil sesuai dengan standar yang tadi dijelasin tentang standar-standar data, kualitas datanya sudah harus masuk sesuai standar itu dulu. Setelah itu melakukan proses ortorektifikasi. Nah, proses ortorektifikasi ini kita menggunakan DEM yang tadi sudah terstandar, titik-titik GCP yang hasil ini dilakukan pengukuran. Proses ortorektifikasi ini harus melalui proses bundle adjustment dulu dengan ini. Oh, iya, iya, iya. Setelah itu untuk mendapatkan nilai RMS. Nah, nilai RMS ini sesuai yang tadi di peraturan kalau dia di bawah 1,5 itu harus dapat dulu, kalau tidak ya dilakukan proses RMS ini proses rektifikasi lagi untuk mendapatkan nilai RMS error yang sesuai. Setelah sudah dilakukan proses rektifikasi ke semua scene citra, selanjutnya dilakukan pancarping. Nah, pancarping ini untuk menaikkan nilai resolusi citranya biar nilai resolusi citranya itu sama dengan citra pankromatiknya, tapi kualitasnya itu untuk pewarnaan ini untuk apa namanya gambarnya itu sama dengan
citra multispektral. Nah, iya. oke, setelah sudah dilakukan itu, selanjutnya karena sudah dilakukan proses pan-sharping, selanjutnya itu dilakukan proses cloud patching. Cloud patching ini untuk melakukan penambalan, jadi citra yang posisinya yang dia yang lebih terbaru, dia harus berada di atas, sedangkan yang tahunnya lebih lama, tahun keluarnya lebih lama, dia di bawah. Dan juga untuk melakukan removing, iya. ya Mas, biar datanya itu Mas jangan yang terbaru di atas saja, dia kita dapat data-data yang terbaru untuk melakukan pengambilan data informasi geospasial, Mas. Juga Dasarnya itu buat ngilangin awan gitu ya. Ya, di sini juga kalau awan yang di situ yang di dalam data scene yang tertutup awan, kita bisa tutup dengan scene yang lebih baru. Tapi tentunya sesuai dengan standar yang tadi Mas Adit jelasin tentang data-data yang digunain. Nah, gitu Mas. Kalau sudah selesai pan-sharping cloud patching ini, selanjutnya lakukan mosaik biar seluruh data scene citra itu tergabung menjadi satu. Nah, kalau sudah melakukan mosaik, ya data citra ortorektifikasi ini sudah didapat. Tapi citra ini belum bisa digunain. Harus dilakukan uji akurasi dulu. Uji akurasinya ya sudah tentunya menggunakan data ICP yang hasil pengukuran lapangan untuk melakukan perhitungan, jadi nilainya harus lebih kecil dari ketetapan yang tadi dibilang kalau di bawah 1,5 meter. Gitu, Mas. Nah, ini Mas kita sudah jelasin tentang SNI untuk pengolahan data citra digital. Nah, seperti yang kita bilang di awal, kalau untuk bisa menghasilkan produk yang sesuai SNI harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia. Nah, kualitas sumber daya manusia ini kan diatur oleh SKKNI, Mas. Nah, kalau SKKNI untuk pengolahan data informasi geospasial gimana, Mas, untuk SKKNI-nya? Nah, untuk SKKNI Informasi Geospasial ini diatur dalam SKKNI IG nomor 172 tahun 2020. Nah, pada tahap perencanaan penyelenggaraan informasi geospasial ini, terutama dalam pengolahan data citra satelit, dan itu bidangnya di penginderaan jauh ya, berarti masuknya. Ya. Nah, kompetensi yang dimiliki oleh SDM-nya itu yang pertama itu harus punya peralatan pengolahan data inderaja, yang kedua peralatan survei lapangan, yang ketiga itu merencanakan pekerjaan teknis penginderaan jauh. Kemudian nanti pada tahap pengumpulan datanya itu kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM itu tugasnya kali ya ini. Tugasnya itu yang pertama menyusun katalog citra, yang kedua melakukan visualisasi komposit citra, yang ketiga melakukan konversi format penyimpanan data, yang ketiga itu melakukan EOD itu. Yang keempat melakukan digitasi objek individual. Yang kelima itu melakukan koreksi radiometrik. Yang keenam koreksi geometrik. Yang keenam interpretasi objek. Yang ketujuh itu menggunakan fasilitas cloud computing untuk inderaja. Dan yang kedelapan melakukan koreksi atmosferik. Nah, pada tahap pemrosesan data ini kompetensi yang harus dimiliki SDM itu dia harus bisa nyusun mosaik citra digital, melakukan pengukuran spektrometri lapangan, terus melakukan klasifikasi digital, terus ada melakukan fusi, melakukan interpretasi dan visualisasi visual citra, dan kemudian menganalisisnya, kemudian melakukan perolehan citra pengenalan jauh dari data bantu atau pendukung. Nah, nantinya itu dia mengolah data spektrometri dan melakukan pengukuran spektrometri lapangan untuk keperluan ground truth. Nah, jadi nanti setelah melakukan pengolahan data citra satelit dan menghasilkan sebuah peta, nah itu tuh kita harus melakukan ground truth dulu buat mastiin objek yang dipetakan itu udah benar belum di lapangan. Nah, kayak gitu. Nah, terus ada lagi nih. Nah, melakukan pengumpulan data untuk pengambilan sampel, nantinya untuk selanjutnya itu melakukan proses pre-processing radiometrik, terus perbaikan kualitas citra, kemudian mengolah data sampel, melakukan klasifikasi digital multispektral, selanjutnya itu melakukan klasifikasi citra berbasis objek. Nah, ini yang menarik sih, dulu aku waktu kerja praktik tuh pakai metode ini, klasifikasi citra berbasis objek, dan emang lebih akurat juga. Ya, jadi metode ini tuh OBIA namanya. Jadi OBIA ini tuh kayak belum pernah, masih jarang buat dipakai gitu, dan itu metodenya sangat bermanfaat sih buat melakukan klasifikasi citra dengan segmentasi. Nah, terus yang terakhir itu melakukan pemodelan spasial berbasis citra. Nah, terus nih Mas,
udah nih, kita kan udah tadi kan udah nyebutin nih tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang, utamanya seorang oleh SDM lah, tugas-tugasnya, kompetensinya tadi udah disebutin kan, mulai dari perencanaan data, kemudian pengumpulan data, sampai ke pengolahan data mereka harus ngapain aja, harus bisa apa aja. Nah, selanjutnya nih buat jenjang yang dibutuhkan di pekerjaan-pekerjaan itu tuh yang dibutuhkannya apa aja sih, dan harus lulusan dari mana aja? Nah, tentunya sih kalau sumber daya manusia itu bisa melakukan yang tadi Mas Adit jelaskan di bagian tahap-tahap, mulai dari tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, dan tahap pemrosesan. Ya tentunya dia harus didukung sama ini latar belakang pendidikan yang sesuai untuk bisa melakukan ini, atau latar belakang pengalaman kerja yang pernah dia ikuti. Nah, BIG juga itu dia mengatur tentang standar-standar, baik itu standar latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja untuk dapat mengikuti proyek yang berhubungan dengan pengolahan data citra satelit. Nah, di sini saya coba jelasin contoh yang saya ambil di sini. Kalau seorang operator penginderaan jauh, dia itu sudah harus pernah menjabat menjadi asisten operator penginderaan jauh di bidang penginderaan jauh selama 2 tahun. Dia juga harus lulusan D2 bidang penginderaan jauh atau lulusan D2 informasi geospasial dengan pengalaman kerja di bidang penginderaan jauh paling sedikit 1 tahun. Setelah itu, kalau dia lulusan D1 penginderaan jauh atau yang setara dengan itu, dia harus memiliki pengalaman kerja di bidang penginderaan jauh paling sedikit 2 tahun. Dan kalau dia lulusan D1 informasi geospasial, dia sudah harus punya pengalaman kerja di bidang penginderaan jauh paling sedikit 2 tahun. Dan memiliki sertifikat, dan juga dia juga harus memiliki sertifikat di bidang pelatihan penginderaan jauh dengan jenjang selama 4 tahun. Dan juga seseorang yang memiliki sertifikat pelatihan penginderaan jauh dalam jenjang 4 tahun dan memiliki pengalaman kerja di bidang penginderaan jauh paling sedikit 6 tahun. Juga seorang yang belajar secara otodidak, kan banyak juga, ada yang dia nggak sekolah atau dia nggak ikut pelatihan, tapi dia karena sering bekerja di bidang itu, akhirnya dia belajar secara otodidak. Nah, itu juga diatur tuh, kalau yang belajar secara otodidak, dia paling sedikit itu sudah harus punya pengalaman 8 tahun untuk menjadi operator penginderaan jauh. Nah, bagaimana dengan teknisi, Mas? Kalau teknisi itu bagaimana, Mas? Standarnya kan kalau tadi saya jelasin tentang operator. Ya, silakan, Mas. Oke, nah teknisi ini dijelaskan juga ya. Nah, teknisi ini tuh persyaratannya itu dia tuh sebelumnya harus jadi operator selama sedikitnya 2 tahun gitu. Jadi dia biar bisa tahu nih apa aja yang harus dicek nantinya dari hasil yang dihasilkan oleh si operator itu. Terus yang kedua itu ya minimalnya harus lulusan D3 bidang penginderaan jauh atau bidang informasi geospasial dan punya pengalaman kerja di bidang inderaja paling sedikit 1 tahun. Nah, untuk lulusan D1 atau D2 bidang penginderaan jauh atau yang setara itu bisa juga buat jadi teknisi lulusan D1 atau D2 itu paling sedikit 2 tahun untuk penginderaan jauh pengalamannya, dan untuk D1 atau D2 di bidang informasi geospasial yang setara dengan pengalaman kerja atau yang setara dengan itu, nah itu minimal pengalaman kerjanya 3 tahun. Nah, terus nantinya kalau misalkan kita punya ijazah SMA atau sederajat itu harus ada sertifikasi pelatihan berjenjang 5 tahun kayak gitu. Jadi dia tuh harus memiliki pengalaman kerja di bidang inderaja paling sedikit 5 tahun. Nah, itu untuk yang tamatan SMA. Oke, Mas. Nah, kan dari tadi kita bahas nih untuk bagian teknisi dan operator itu buat mengolah citra penginderaan jauh, itu kan cuma ada D1 SMA atau orang yang berpengalaman, D1 sampai D3. Yeah. Nah untuk S1-nya kita kan S1 nih, S1 Teknik Geodesi atau Geomatika. Nah, itu kita perannya dalam pengolahan data citra satelit penginderaan jauh itu kita di mana, Mas? Perannya nah, kita tuh peran kita itu ada di bagian analis atau enggak jadi manajer dalam suatu proyek pemetaan penginderaan jauh. Nah,
fungsinya tuh apa sih lulusan S1 atau D4 tuh nantinya. Nah, lulusan S1 atau D4 itu dibekali oleh teori dan konsep serta pemahaman dari suatu permasalahan studi kasus nantinya. Lulusan-lulusan S1 atau D4 itu bisa dikatakan harus bisa memecahkan suatu solusi jika terjadi suatu masalah kayak gitu. Nah, fungsinya itu relate banget nih sama yang tadi saya sebutin, itu mereka tuh bertugasnya untuk meninjau dan mengecek kualitas data dan pekerja yang dipimpin oleh lulusan tersebut gitu. Jadi misalkan nih, kita udah lulus jadi sarjana, jadi ST, kemudian kita jadi manajer nih di suatu proyek. Nah, itu tuh kita tuh harus ngecek kualitas datanya, terus pengolahan datanya, hasilnya, hingga pekerja yang di bawah kita pimpin, nah gitu. Berarti Nah, berarti Mas bisa dibilang penting ya kalau kita harus tahu SNI untuk informasi geospasial itu apa, juga SKKNI ya, karena kan kita jadi manajer atau kita jadi analis. Kalau kita nggak tahu SNI atau SKKNI kan pasti kita nggak tahu kan standar datanya atau orang yang kerja dengan kita tuh standarnya gimana. Nah, bener banget. Ya, bener banget. Minimalnya kita tahu dulu nih, pegang dulu apa sih SNI itu, apa sih SKKN itu. Karena kalau menurut saya itu kalau misalkan kita udah kerja tapi nggak tahu SNI dan SKKNI, walaupun satu perusahaannya udah punya KAK lah bisa disebutnya, KAK dan persyaratan apa ya, dan persyaratan kompetensi kerjanya untuk untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan dia itu tetap itu harus mengacu pada SNI dan SKKNI. Jadi nggak bisa gitu bertumpuan pada keputusan perusahaan itu sendiri. Jadi harus ada suatu acuan yang pakem gitu, yaitu SNI dan SKKNI itu sendiri. Gitu kalau menurut aku. Wah, berarti bersyukur ya kita bisa belajar dari SKKNI, dan bersyukur juga yang ikut ini dialognya kita ini bisa sama-sama tahu juga. Oh, ternyata kita yang belajar, kita lulusan yang nantinya jadi lulusan S1 Teknik Geodesi Geomatika itu penting untuk tahu tentang SNI informasi geospasial atau SNI untuk pengolahan data secara digital ya, Mas. Gitu sih. Nah, iya benar. Bersyukur banget nih kita kan di sini kan bisa diskusi ya tentang SNI, SKKNI gitu. Kita bisa buat talk show gitu, karena pasti nih teman-teman yang nonton talk show ini pasti masih sedikit yang tahu nih atau yang awam mengenai SNI dan SKKNI, terutama bagaimana implementasinya di bidang informasi geospasial kayak gitu. Oke. Gimana nih Mas? Menurut Mas tadi pembahasan yang tadi udah cukup jelas belum sih buat didiskusiin? Ya, mudah-mudahan sih cukup jelas ya. Nah, kalau dari saya sendiri, saya berpikir kita sudah cukup jelas, meskipun kalau ada yang kurang kan kita bisa belajar lagi lebih lanjut itu gimana sih SNI-nya, SKKN. Kalau menurut Mas Adit gimana, Mas? Ya, menurut saya juga ini udah jelas banget sih tadi pembahasannya. Kalau misalkan teman-teman yang mau nonton, jangan bosan-bosan ya nonton talk show ini. Itu ya udah kali ya, kita tutup aja kali ya talk show-nya. Oke. Saya Muhammad Munajat dan rekan saya tadi Immanuel Selan mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton di acara talk show kita yang ngebahas diskusi mengenai implementasi SNI dan SKKNI di bidang informasi geospasial. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.